Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala ke-17 dengan tema Tetapi Aku Tahu Penebusku Hidup. Ayub pasal 19 ayat 25. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Kita pernah mendengar perjuangan Martin Luther yang menentang kehidupan gereja di abad 16. Sehingga terjadinya reformasi besar-besaran dalam tubuh gereja. Tetapi tahukah saudara, apa yang dilakukan Martin Luther tidak semulus yang kita bayangkan. Dia mendapat ancaman yang luar biasa. Dia mengalami ketakutan yang membuatnya depresi. Pada masa-masa gelap itu, tiap hari dia selalu berada dalam kamarnya dengan muka yang muram, tidak mau makan, tidak mau mandi, tidak mau melakukan aktivitas seperti biasanya. Istrinya memperhatikan tingkah laku aneh suaminya, dan sengaja di hadapan Martin Luther dia memakai baju berkabung dan topi bercadar yang menutupi wajahnya, seolah-olah pada hari itu ada orang yang meninggal dunia. Martin Luther bertanya kepada istrinya, "Engkau mau ikut menguburkan siapa hari ini?" Sang istri cepat menjawab, "Aku ingin pergi menguburkan Allahmu." "Mengapa engkau katakan Allahku mati?" bantah Luther kepada istrinya. Istrinya menjawab, "Beberapa hari ini aku memperhatikan engkau selalu bermuram durja, selalu mengunci diri di dalam kamar. Engkau tidak mau mandi, tidak mau makan. Aku mengira jangan-jangan Allah yang kau percayai sudah mati, sehingga engkau berlaku demikian. Itulah sebabnya aku akan pergi menguburkan Allahmu." Perkataan istrinya membuat Martin Luther sadar. Dia bangkit kembali dan menghayati kembali bahwa Allah tidak mati, Ia hidup. Oleh sebab itu, Martin Luther kembali berjuang bagi gereja. Seringkali kita mempunyai sikap seperti Martin Luther, bukan? Tatkala kita dirundung persoalan yang berat, kita anggap Allah telah mati. Allah tidak berkuasa atas segala persoalan dan masalah kita. Kita juga mungkin seperti Luther yang pesimis akan hari depan. Namun sesungguhnya Allah tidak pernah mati. Pemahaman seperti ini juga dinyatakan Ayub. Ayub sebagai orang yang merasakan kegetiran hidup yang luar biasa, mungkin tidak pernah dialami oleh siapapun dalam dunia ini. Ayub kehilangan segalanya dalam waktu yang bersamaan dan beruntun. Mulai dari 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai, betina, dan budak-budak dalam jumlah yang besar. Dan yang sangat berat bagi Ayub adalah kehilangan 7 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Saat mereka sedang makan minum dalam sebuah pesta, mereka tanpa sakit, namun mereka tiba-tiba mati semuanya. Dan tidak berhenti di situ saja. Dalam Ayub 19, kepedihan Ayub semakin bertambah karena saudara-saudara menjauh. Kenalan dan kawan dekat tidak lagi mau mengenal Ayub. Kerabat dan keluarga menghindar. Budak yang semestinya melayani Ayub dipanggil pun tidak menyahut. Anak kecil atau anak-anak menghina dia. Napas Ayub dikatakan menimbulkan kejijian terhadap istrinya karena begitu baunya. Saudara sekalian, kita bisa bayangkan bagaimana pergumulan yang berat yang dialami oleh Ayub. Dalam penderitaan yang luar biasa, memang dia sempat mempertanyakan di manakah peran Allah. Mengapa Allah mengejar dia sedemikian rupa? Tetapi hal yang menarik,
Sekalipun demikian, Ayub menyatakan keyakinannya bahwa Allah adalah penebus yang hidup dan yang akan memulihkannya. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya dia akan bangkit di atas debu. Dalam penderitaan, kita juga bisa terombang-ambing antara perasaan putus asa dan pengharapan, antara keraguan dan iman. Namun pengalaman Ayub mau mengantarkan kita kepada sebuah refleksi iman. Ketika kehidupan kita dilanda kesulitan dan penderitaan, percayalah bahwa Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus, Ia adalah Allah yang hidup, yang selalu menjadi penolong dan akan memulihkan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.